Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarudin dari kelas SMA. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Abdul Manan. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan adalah nama lengkapnya. Dia dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Manan menikah dengan seorang wanita keturunan India bernama Narjis Manan. Ia adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang mendapat gelar magister pada bidang politik. Narjis Manan merupakan seorang istri yang sangat membantu Manan dalam menyelesaikan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Manan dikaruniai 2 anak dari hasil pernikahannya dengan Narjis Manan. Resmi dan Golib merupakan nama dari 2 anak perempuan dan laki-laki Manan. Kedua bahatnya itu juga sering membantu ayahnya dalam menyelesaikan tulisan-tulisan mengenai ekonomi Islam. Selanjutnya itu profesi dan pendidikan Manan. Manan menerima gelar master di bidang ekonomi di Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master, ia bekerja di bidang kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pemimpin di The Federal Planning Commission of Pakistan pada tahun 1060-an. Pada tahun 1970, Manan melanjutkan studinya di Michigan State University di Amerika Serikat untuk program MA, dan ia menetap di sana. Tahun 1973, Manan berhasil meraih gelar MA. Kemudian ia mengambil program dokter di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama dalam bidang ekonomi, yaitu ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial, dan keuangan. Setelah menyelesaikan program dokternya, Manan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua Nugini University of Technology. Di sana ia ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Centre of Research in Islamic Economics Universitas King Abdul Aziz di Jeddah. Manan juga aktif sebagai visiting professor pada Muslim Institute di London dan Georgetown Universities di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Manan memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank atau IDB. Pada tahun 1984, ia menjadi ahli ekonomi senior ekonomi Islam senior di IDB. Seiring dengan berkembangnya zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas. Hal ini mendorong Manan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul The Making of Islamic Economics, The Fortune of Islamic Economics. Selanjutnya yaitu tentang karya-karya Manan. Manan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul Islamic Economy Theory and Practice yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan hadis. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali setelah telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang tak terkecuali di Indonesia. Buku itu diantaranya membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi, dan lain-lain. Berikut ada karya-karya Manan, dapat dibaca sendiri, yaitu dari Economic Problem and Planning in Pakistan pada tahun 1964 sampai Financing Development in Islam atau IDB 1996. Selanjutnya itu pemikiran Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa konsumsi adalah bagian sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Baginya, aktivitas konsumsi tidak hanya sekedar bagaimana memakai output produksi. Lebih dari itu, konsumsi Islam bisa membentuk sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi yang adil.
Ini konsep kemakmuran menurut Abdul Manan. Abdul Manan menunjukkan bahwa prinsip produksi yang harus diperhatikan semua adalah kemakmuran ekonomi. Pepatah ini juga ada dalam sistem ekonomi kapitalitas produksi. Harus dilakukan atas dasar prinsip ekonomi makmur. Menurut Manan, produksi berdasarkan prinsip ekonomi makmur bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga untuk kepentingan dan lingkungan sekitar. Mazhab mainstream setuju bahwa masalah ekonomi muncul ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas memenuhi sumber daya yang terbatas. Misal, pada suatu tempat dan waktu tertentu di negara terjadi kelangkaan beras karena pasokan beras yang berbeda. Misalnya, pasokan beras di Thailand berbeda dengan pasokan beras di Bangladesh dan Ethiopia. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya adalah nyata termuat dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Pemikiran Manan mengenai produksi, ia mengatakan bahwa salah satu faktor produksi yang diakui oleh Islam adalah tanah. Namun dalam arti yang berbeda. Dalam tulisan klasik, kesuburan tanah, sumber daya air, udara, mineral, dan lain sebagainya, termasuk dalam sumber daya yang dipakai untuk produksi. Namun, Manan berpendapat beda, yang mengatakan penggunaan tanah sebagai faktor produksi termasuk unik. Al-Quran dan Al-Sunnah menyarukan bahwa pada setiap tahun penggunaan tanah harus dilakukan dengan benar. Untuk alasan ini, Al-Quran merekomendasikan pentingnya menciptakan kebun kosong untuk beririgasi, di mana dapat ditanami tumbuhan-tumbuhan dan pepohonan lainnya. Itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Sajdah ayat 32. Manan juga mengatakan bahwa produksi berkaitan dengan utilitas atau realisasi nilai guna. Barang atau jasa yang diproduksi harus sesuai dengan aturan syariah, halal, dan hemat biaya untuk menciptakan utilitas. Manan mengklaim bahwa pendapatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tingkat produksi, yaitu penggunaan maksimum sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja. Menurut Manan sangat menakjubkan karena sejak 14 abad yang lalu Islam telah mengakui pentingnya pertumbuhan yang seimbang antara pertanian dan industri. Dalam Islam, untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang seimbang, penggunaannya tanah harus dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai sebagai faktor produksi. Namun tidak dapat dilupakan juga bahwa Islam menetapkan jika suatu masyarakat bertumbuh pada suatu pekerjaan tertentu dan mengabaikan pekerjaan lainnya sehingga merugikan masyarakat, maka dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Misal, jika masyarakat hanya berpusat pada kegiatan pertanian lalu mengabaikan pekerjaan lainnya seperti penanaman modal atau kegiatan industri, maka pemerintah atau negara dapat mengeluarkan aturan agar masyarakat mendistribusikan pendapatannya secara merata dan adil sehingga saling menguntungkan di antara masyarakat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.